Teori pembentukan negara menurut Abirobi. Ibnu Abirobi berpendapat bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Ia tidak mungkin memenuhi sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan sebagian lainnya. Saling ketergantungan menyebabkan manusia berkumpul untuk bertransaksi atau bermuamalah. Perkumpulan ini menyebabkan adanya sebuah desa, kota, hingga negara. Watak manusia cenderung bermasyarakat. Konsep ini sama dengan konsep Aristoteles dalam bukunya Politik. Yang membedakan adalah Ibnu Abirobi memasukkan sentuhan ketuhanan dalam pemikirannya, yaitu kecenderungan alami manusia untuk bermasyarakat merupakan tabiat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan aturan-aturan untuk ditaati oleh manusia. Ibnu Abirobi melihat kebutuhan-kebutuhannya mendorong manusia untuk berkumpul dan membentuk negara, yaitu yang pertama adanya kebutuhan pangan, yang kedua kebutuhan sandang, yang ketiga kebutuhan tempat tinggal, yang keempat kebutuhan reproduksi, yang kelima kebutuhan pelayanan kesehatan. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan sebagai pengolah negara yaitu seorang atau beberapa orang yang memimpin, mengurus, dan mengelola negara. Bentuk pemerintahan yang ideal menurut Ibnu Arabi adalah negara yang dipimpin seorang yang paling utama. Hal ini sama dengan pemikiran Plato. Bentuk pemerintahan yang ideal adalah sistem monarki atau kerajaan. Ibnu Abirobi berkata, semua orang yang diangkat dalam jabatan politik cukup mendengarkan, menaati, dan melaksanakan perintah raja. Mereka bagai anggota tubuh raja yang dapat digunakan sesuai keinginan raja. Oleh karenanya, seorang raja harus orang yang paling mulia. Ia menolak bentuk aristokrasi, pemerintahan yang dipimpin sebagian kecil orang berdasarkan atas harta dan kedudukan. Ia juga menolak bentuk oligarki, pemerintahan yang dipimpin sebagian orang kaya. Ia juga menolak bentuk demokrasi. Alasannya adalah, jika negara dipimpin banyak orang, maka politik negara akan kacau dan sukar membina persatuan. Selain 6 pokok tersebut, syarat mendirikan negara perlu diperhatikan dan dibangun sebagai hal-hal penumpang negara, seperti adanya jalan yang tersambung dari satu tempat ke tempat lain, adanya pasar, memiliki ilmuwan dan pakar industri, memiliki masjid di setiap desa atau kota, air tawar dapat dijangkau oleh penduduk, tidak membedakan kelompok atau kabilah, dan lain sebagainya. 4 pilar negara menurut Ibnu Abi Al-Farabi, yaitu adanya raja atau pemimpin, rakyat, adil, dan berorganisasi. Raja atau pemimpin merupakan mandat dari Allah untuk memimpin sebuah negara. Raja harus memenuhi 6 hal. Yang pertama, paternalistik, ambisi besar yang disertai pendidikan dan etika, pandangan yang tepat diperoleh melalui pembelajaran dan penelitian. Yang keempat, ketahanan menghadapi kesulitan. Yang kelima, harta yang melimpah. Yang keenam, pembantu-pembantu yang dapat dipercaya. Yang ketujuh, yaitu menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh raja dan rakyat dalam membangun negara yang adil dan makmur. Adil adalah hukum Allah yang dijadikan pilar ketiga dalam sebuah negara. Organisasi merupakan pilar keempat sebuah negara, yaitu untuk membantu jalannya roda pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau pemimpin. Asal mula tumbuhnya negara menurut Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat karena manusia tidak bisa hidup dengan sendiri. Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya secara alami. Alasan inilah yang menjadi pemicu tumbuhnya negara. Macam-macam masyarakat menurut Al-Farabi. Masyarakat terbagi pada masyarakat sempurna, masyarakat tidak sempurna. Masyarakat sempurna ada 3, masyarakat besar adalah gabungan banyak bangsa yang saling menopang. Masyarakat sedang, masyarakat satu bangsa yang menempati suatu teritorial. Masyarakat kecil, masyarakat berupa negara dan kota. Masyarakat tidak sempurna atau kurang yaitu komunitas di desa, kampung, lorong, dan rumah.
Pemikiran Al-Farabi lainnya yaitu keragaman bangsa. Al-Farabi menginginkan tentang bersama dan persatuan manusia, meski terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat, tradisi, bahasa, dan hal-hal yang lainnya. Kota utama merupakan kota yang sehat dan sempurna bagi masyarakat. Dalam kota utama terdapat rumpun kemasyarakatan yang sempurna, menurut yang adil, tolong-menolong, berpengetahuan, beragam, beretika, tersedia sarana dan prasarana negara dengan baik, meliputi perkantoran, pasar, rumah, tempat belajar, tempat ibadah, dan lain sebagainya.